mingguan lagi bersama Sanggar Gandes Pamantes. Alhamdulillah cuacanya cerah hari ini. Apa kabar semuanya? Hari ini Teteh mau malam mingguan sama Teh Hani. Teh Hani itu adik kelas Teteh juga di UNJ. Nah, hari ini kita mau bicarain tentang make up tari. Sila. Halo. Eh, Aku make up kenapa? loh teh. Asik, cantik Aku make up banget. karena kan tema up Iya, tari ya. temanya ya. Temanya make Ya, up. alhamdulillah Teh Ani selamat bergabung. Kita malam mingguan ya. Kita Betul. ngobrol-ngobrol santai. Semoga apa yang kita omongin bisa menginspirasi dan bermanfaat ilmunya. Amin. Amin. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, ayo sok Teh, kita kenalan dulu nih. Halo teman-teman, nama saya Hani Amalia. Saya kelahiran Bogor, usia saya sekarang sudah kepala 3 lewat 1 tahun. Satu. Ya. Eh, Jadi saya sama-sama Dik, dulu S1 Seni Tari Universitas Negeri Jakarta. Kemudian saya Angkatan berapa nih? angkatan 2007, lulusnya Ya, 2011. 2011 ya, lulusnya itu. udah Kemudian saya ketemu ya lanjut sama Teteh. Kayaknya Teteh lulus, Ani masuk. ya. Habis itu pendidikan lanjut ke S2, mengambil pengkajian seni budaya di ISBI Bandung, Institut Seni Budaya. Seperti itu. Gitu deh Teh. Kalau kesibukan saat ini, kalau penari itu ya, memang banyak penari yang multi talenta gitu, kayak Teh Indi gitu. Oh, wow, wow, Banyak wow, wow. yang ngajar juga, yang manggung juga, ya sekarang mencoba juga MC untuk acara-acara pernikahan. Seperti Waduh, mantap. Ini semua semua bisa ini. bukan semua bisa, pendidikan tari yang kan waktu pas S1 pun banyak yang akhirnya menunjang karir saya saat ini gitu Teh. Ya, Ya, jadi jadi jangan jadi takut yang ya. beranggapan jadi yang beranggapan kuliah tari itu hanya bisa menari salah ya. Makanya jangan takut buat adik-adik, terutama adik-adik di Sanggar Gandes ini hobi nari, ingin menggeluti profesi di bidang seni tari, terusin aja karena insya Allah kalau misalnya kita bekerja sesuai dengan passion, sesuai dengan hati, uang itu bukan kita yang nyari tapi insya Allah Ya, uang yang datang sendiri ya. itu. Teh Hani ini bener-bener pokoknya Teteh tuh bangga banget sama Teh Hani ini karena semuanya bisa. Dia MC bisa, nari oke banget. Terus pernah jadi mastership juga ya kan? Bener-bener Ya, ibu-ibu wanita ya. Gimana ya nih jadi pengalamannya alhamdulillah. Teh Hani? Kok bisa ikut itu? Oh, waktu ikut MasterChef itu tuh sebenarnya iseng karena saya tuh hobinya jadi makan. Sebenarnya kalau masak semua orang bisa masak ya. Cuman karena ini balik lagi ya pengalaman menari ya. Makanya saya bahagia dan bangganya menjadi seorang penari karena banyak pengalaman yang saya dapatkan karena menari. Saya bisa keluar kota, keluar negeri karena menari dan akhirnya saya mencoba berbagai makanan yang belum pernah saya coba gitu. Oh, ini makanan Thailand seperti Eropa seperti ini dan itu jadi pengetahuan baru untuk saya dan akhirnya pada saat ada master jadi bekal tersendiri untuk saya ikut di kompetisi memasak karena saya punya pengalaman jajan saat menari gitu lah Teh. Iya, keren banget. Iya, iya. Tapi kan itu jadi nambah kita pengalaman juga, wawasan juga, ya kan keren banget. Pengalaman yang luar Ya. biasa. Nah, sekarang kita lanjut ya dengan pembatas tema kita sekarang ini. Nah, menari itu salah satu penunjangnya adalah make up. Nah, Betul. menurut Teh Handi, gimana sih make up untuk tari ya? Maupun tari di dalam panggung atau di luar panggung kan pasti berbeda ya? Betul. Jadi kalau Ya. ini hasil hasil
apa ya, pengalaman saya. Jadi saya mengelompokkan make up tari itu ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama make up pakem. Kalau make up pakem seperti tari Bali, atau pendek, ada pakem-pakem tersendiri yang harus dipatuhi. Jadi kita tidak boleh merubah ikuti. itu. Ikuti. Ketika kita menyalahi itu, otomatis kita seperti melanggar kebudayaan orang lain ya Teh. Kemudian godek di Jawa, godek Sunda, godek Betawi, tentu tidak boleh dirubah. Namun pada saat ini kebutuhan tari di luar itu juga banyak. Ada tari yang berfungsi juga untuk hiburan, di mana tari itu juga berfungsi untuk industri pariwisata, industri budaya, acara-acara pernikahan. Nah, entertain. Itu ya yang saat ini penari itu harus merubah pandangan terhadap tata riasnya gitu. Kalau dulu make up nari itu harus identik tebel, jelek, ya, tapi seiring perkembangan waktu, ini lagi nih, menor sama tebel tuh beda. Pasti kalau Tata udah pernah ikutan kelasnya Mas Arman pasti tahu menor sama tebel beda. Mas Arman pakein foundation itu tebel banget gitu ya, banyak yang pakai tebel banget, tapi kan berarti menor. Kalau menor itu nih, makanya saya ini bikin dua perbedaan ya. Yang ini tipis loh, pakainya foundationnya cuma 2 atau 3 pump, tapi ini kelihatannya menor karena antara komposisi warna dari berbagai tata riasnya itu nggak imbang ya. Jadi ini penyakitnya adik-adik yang baru cut crease-nya tuh kasar, nggak ada pembauran gitu. Nggak baur. Ya, nggak baur. Jadi kelihatannya itu nggak gorgeous gitu loh Teh. Terutama buat adik-adik yang nari di acara pernikahan gitu ya. Kadang temblok. Ini pesan juga, ayo belajar lagi gitu. Karena yang melihat pun tamu atau kadang juga pengantinnya gitu jadi sarigse gitu. Oh, ketebelan gitu. Kenapa sih nggak yang lebih smooth, belajar yang lebih smooth, alis nggak harus hitam gitu. Yang penting rapi, looknya smooth gitu. Kalau kebanyakan kan seperti ini nih, penari-penari nih, alis hitam, jeblak gitu kan. Ini cut crease gini, nggak dibaur lagi gitu. Tapi untuk kebutuhan saat ini, terutama industri, orang pun nggak butuh ngelihat penari itu yang harus make upnya tebel blok, enggak kok, tapi cantik, good looking, rapi gitu, dengan warna-warna yang enggak harus blok dengan warna-warna yang berwarna-warni. Itu kalau untuk acaranya hiburan yang kaitannya dengan industri ya, misalnya di acara pernikahan, kita dinner, promosi pariwisata, mungkin make up seperti ini bisa menjadi acuan terbaru gitu untuk tren saat ini. Tapi untuk tari-tarian yang pakem ya harus diikutin pakemnya, jangan dirubah seperti bentuk alis Jawa, bentuk alis untuk menjangan seperti itu kan tidak bisa dirubah untuk tarian-tarian tertentu gitu Teh. Terus ya benar. Jadi terus apalagi sekarang tuh teknik rias tuh macam-macam ya. Ada bentuk cut crease, ada bentuk bold, flawless, natural, tuh macam-macam. Nah biasanya kalau nari sih nggak jauh dari bold. Ya gitu benar. Buat kalau misalkan di panggung kalau mau Teh Hani, kalau di panggung nih kita kan harus menggunakan lighting ya kan. Kalau kita menggunakan make upnya biasa-biasa aja kan nggak kelihatan. Nah, Teh Hani itu biasanya gimana? Make up-nya apa yang harus ditambahin ketika kita menari di dalam panggung tertutup dan kita menggunakan lighting? Kalau kira-kira apa yang Teh Hani itu tekniknya seperti apa make up-nya? Untuk di dalam panggung tertutup. Kalau untuk di panggung tertutup, yang pertama harus tebal itu dasar ya, foundation. Karena make up itu harus betul-betul menutup segala kekurangan dari wajah gitu. Itu juga sama sih kalau misalnya untuk nari di TV juga, karena kan kebanyakan dekat ya. Kedua, kalau untuk nari di panggung tertutup,
gimana kita apa ya, karakter apa yang kita bawakan dalam tarian itu gitu. Tentunya kalau karakternya wayang, garis-garis muka harus dipertebal, shading dan segala macamnya. Warna eyeshadow juga biasanya ada pakemnya, entah biru atau hijau kan. Kalau yang pernah belajar tata rias dulu ya, misalnya untuk karakter protagonis putri biasanya hijau atau biru bantimurung. Biar untuk yang jahat, misal memerankan Purbararang gitu kan, ininya merah, kemudian soketnya hitam gitu, supaya karakter yang kita munculkan itu bisa terlihat. Dan ini pengalaman juga ya, dulu waktu pas zamannya belum ngerti make up gitu, kadang kita salah memilih warna foundation. Ini pengalaman juga, baik untuk di panggung tertutup maupun di panggung terbuka yang deket gitu, kayak nari di acara nikahan atau di acara dinner. Kita tuh harus tahu tone dari kulit kita. Kulit kita itu Allah menciptakan 2 tone. Ada pink undertone, ada yellow undertone. Jadi rata-rata kalau orang Asia itu kan yellow undertone ya. Nah, krayolan 4W itu rata-rata penari kan pakai krayolan ya kalau dulu. Pakai 3W atau 4W. Itu putih banget. Putih banget. Dan ketika disorot lampu pun ternyata itu nggak bagus. Terus waktu pas difoto pakai kamera, zong lah pektai. Leher sama, muka nggak sama. Tapi seiring sekarang perkembangan produk make up semakin baik, ya kita pun penari merasa bersyukur gitu. Banyak produk-produk foundation yang bagus dan menyatu dengan kulit, jadi nggak pektai gitu. Jadi kalau untuk di panggung tertutup lebih ke bagaimana karakter peran tari yang kita mainkan aja. Bawakan. Ya betul. Kita sapa dulu nih Teh Hani yang nonton. Yang nonton ya. Ada Alamanda, ada Angel, wow, ada My Trip. Ada Kak Helbi. Ya, ada halo Helbi, apa kabar? Ada Galas, halo Galas. Ada Firda, ada Farhan, halo Farhan. Teman-teman yang mau kasih pertanyaan buat Teh Hani juga boleh ya. Okay. Pokoknya hari ini kita sharing-sharing aja, santai-santai aja ya. Nah, itu mengenai make up dulu kan make up tari kita sering dinari terus ya kan, apalagi kalau misalkan lagi PY ini lagi acara-acara banyak-banyak acara wedding ya dulu. Misalkan Teh Hani bisa sehari bisa 2 kali acara, pagi malam. Nah, itu gimana biar wajahnya atau foundation apa yang Teh Hani pakai biar wajahnya itu nggak jerawatan atau nggak jadi rusak ya? Nah, kalau untuk jerawat ya aku sendiri pun punya problem kulit sensitif dan berjerawat ya Teh. Jadi sebenarnya produk kalau foundation itu sama akan punya potensi yang sama untuk menyebabkan jerawat. Solusinya adalah double cleansing, udah nggak ada lagi itu. Double cleansing jadi membersihkan muka dengan benar-benar optimal. Kadang penari suka males, kayak aku dulu ya males, tisu basah, udah gitu capek tidur. Ternyata itu membawa dampak yang sangat buruk untuk kulit kita saat ini gitu. Dan yang kedua adalah supaya itu juga aku baru tahu sekarang ya setelah aku Nah, terus udah nih make up foundation itu pasti wajib foundation kita pakai. Bedak tabu pasti masih krayolan ya sampai sekarang masih krayolan ya unggulan. Yolan itu khusus untuk make up yang indoor jauh-jauh gitu Teh, panggung-panggung dengan lampu. Tapi kalau untuk hari-hari acara-acara yang sebentar seperti acara dinner dan lain-lain kayak gitu, itu biasanya sekarang pakai foundation yang liquid. Itu kalau enggak Latulip, LT Pro atau Makeover atau Ines itu udah produk lokal yang menurut aku gitu. Masih ya sebut PY kata Helbi. Terus istilahnya masih lah. Sebutannya PY istilahnya. Nah, kan kita nih misalkan nih, kan kadang kita make upin anak-anak, kita ngajar ekskul, ini pernah ngajar juga kan ya, sekolah-sekolah misalkan. Nah, kan acara-acaranya anak-anak kecil nih, gitu ya. Nah, kan budgetnya
tertentu ya maksudnya. Nah, itu gimana cara mengendalikannya, make upnya? Kadang kan make up itu cocok-cocokan di muka kita. Kadang make up bagus itu belum tentu cocok di make up kita. Bagus di teman, belum tentu di kita. Nah, kira-kira dulu tuh Teteh masih pakai bedak pipa kayak gitu. Tani ngalamin nggak? Ngalamin banget, panbok, Iya, ngalamin betul. banget. Itu keren banget loh buat Teteh sampai sekarang itu masih bagus loh ya. Maksudnya masih bisa Betul. pigmented gitu. Apalagi Funbo itu salah satu brand yang Fanboynya yang oke lah merah ya. ya. Itu ada yang Fanboynya nanya tuh teh merah bagusan, iya yang bedak. merah, bagusan bedak kafu adat katanya. Seperti yang nanya. Lebih Kalau bagus ada mana kafu kayak bedak? itu tergantung site karena fungsinya pun beda. Kalau bedak tabur itu fungsinya untuk mengeset foundation. Tapi kalau misalnya bedak padat itu untuk Finishing. lebih menghaluskan atau finishing dari kan. Jadi kalau tadi kata teman-teman harinya cuma sebentar ya pakai bedak padat, nggak usah pakai bedak tabur, nggak usah pakai bedak padat lagi. Tapi kalau misalnya dari panggung yang jauh, kemudian kita narinya pun yang full power banget, narinya sampai jaipongan sancang gugat 7 kali gitu kan, itu harus set make up-nya harus yang lebih oke lagi supaya nggak luntur. Ada siapa tuh? Ada Dea Bang Gita, ada Kafua, ini MA Cucok loh. Oh, Nari juga. Halo. Bang Fuad ya. Nah, terus sekarang Teh Hani jelasin coba Teh Hani teknik Teh Hani ketika mau make up menari itu apa dulu yang dikerjain. Biasanya kan ada tuh orang yang mengerjakan bikin alis dulu sebelum foundation. Agar foundationnya kan macam-macam tuh tekniknya. Kalau Teh Hani seperti apa tekniknya? Apa dulu yang dilakukan sama Teh Hani? Kalau aku ya, kalau misalnya dalam keadaan tidak terpepet atau cepet-cepet make up, stepnya itu lengkap dari mulai primer, kemudian foundation, shading, bedak tabur, kemudian mata dan lain-lain, kemudian dihaluskan semua bedak taburnya, pakai blush on, pakai bulu mata, pakai lipstick. Tapi kalau cepet-cepet, ini tips ya buat kalau cepet-cepet, kalau aku ya udah last minute banget nih, telat nih gue gitu. Biasanya nih pakai bedak Ines yang compact powder itu aku pakai foundation lagi, udah itu doang, Ines dibasahin, dua berdouble, abis itu eyeliner, pasang alis, pasang bulu mata, blush on, lipstick. Yang penting lipstick sama bulu mata, alis udah masang, blush on. Tapi kalau nggak buru sampai highlighter lengkap gitu. Ya. Tuh tuntut nggak sekedar cantik aja, tapi harus gesit. Kalau misalnya lelet make upnya, tetangga juga kesel gitu kan. Capek ya. Ya itu pokoknya alis, lipstick, bulu mata. Itu Ya, andalan banget ya. Itu udah penting banget. itu udah penting banget. Masih keburu pakai blush on itu gitu. Yang penting Da, tempel dulu. pernah nggak Teh Ani mengalami kejadian apa gitu? Misalkan tiba-tiba apa nggak make up atau gimana pas lagi nari atau ketinggalan atau kesiangan gitu. Pernah Oh, nggak ngalamin ketika acara? biasanya sih karena macet ya ininya, kendala macet apalagi di Jakarta. Jadi dari satu tempat nguber ke satu tempat yang lainnya itu dalam waktu yang berdekatan, karena acaranya dijanjikan misalnya yang acara pertama pagi jam 9 udah selesai, taunya ngaret gitu. Sedangkan jam 1 ada show lagi. Wah, itu udah ketar-ketir. Makanya pelajaran sih buat adik-adik juga nih. Nanti kalau misalnya udah benar-benar bergelut di bidang tari, lebih baik jangan jangan ngedouble dalam sesi waktu yang berdekatan, misalnya sore jam 2 dengan malam jam 7. Kayaknya itu terlalu ngambil resiko. Kalaupun mau ngedouble ya sehari 2 kali aja. Karena jangan sampai kita karena telat jadi punya image buruk
di antara teman-teman maupun event organizer. Terus ketika kita udah make up nih full, terus tiba-tiba kadang kan kulit kita nih suka mengelupas nih, yang misalkan perawatan mengelupas kayak gitu, atau misalkan lagi bermasalah. Kira-kira Teh Hani itu mensiasatinya seperti apa? Kalau Kalau ketika mau nari nih, mau nari tiba-tiba mukanya lagi rusak atau lagi lagi ngelupas berminyak banget. itu pakai pelembab dulu atau pakai primer yang melembabkan. Jadi mengelupas itu kan karena ada kulit kering yang akhirnya terpaksa keluar, ditambah lagi dengan foundation yang matte. Jadi ketika kulit kita sedang mengelupas atau purging, pilih foundation yang dewy atau yang tingkat kelembapannya tinggi. Tapi kalau kita sedang berminyak kulitnya, pilihlah foundation yang matte. Gitu. Biasanya itu ada di produknya Maybelline, ada 2 itu, yang dewy atau yang matte. Atau kuncinya di pelembab. Gitu. Teh Hani pernah nggak ngalamin, kan mau nari nih, misalkan kena lagi di luar negeri atau keluar kota, kita nari, tiba-tiba kita lupa atau kita nggak bawa lem bulu mata atau nggak bawa apa gitu. Pernah nggak ngalamin itu? Kalau untuk diri sendiri, aku termasuk orang yang jarang gitu. Kayaknya nggak pernah deh kalau misalnya ketinggalan apa gitu ya, make up atau apa. Karena kalau make up kita pinjem temennya gitu. Yang parah itu kalau udah ketinggalan sanggul. Tolong ini adik-adik ya. Ini adik-adik ini yang biasanya suka lupa bawa sanggul. Biasa keenakan dibawain sama emak. Tiba-tiba nari sama atau sanggar lain nggak dibawain sanggul, zong gitu kan. Nah itu caranya gimana? Caranya jadi buat yang pakai kerudung tahu kan, sanggul yang daleman kerudung itu bisa dibungkus pakai tisu, abis itu pakai harnet lagi. Pakai tisu? Ya, iya pakai tisu. Masa pakai tisu? Oh gitu. Pakai tisu. Baru tahu tuh Teh. Aku pernah waktu itu ada nari kelas aku nggak bawa sanggul itu, aku gahar banget ya, terus aku diemin aja pengen tahu dia kayak gimana. Terus akhirnya kan last minute banget mau ngambil sanggul dari sanggar, nggak mungkin pasti telat. Akhirnya aku kuncir, aku lilit pakai tisu toilet sampai habis, tisu toilet hotel tuh ya. Terus aku ini sama yang lain gitu, siapa yang pakai tank top hitam dibungkus pakai tank top lagi. Terus kan habis itu ketutup sama aksesoris yang lain, dipenitihin, diakalin. Memang penari itu harus banyak akal ya. Kalau nggak banyak akal. Iya betul ya. Aduh, ini ada Mbak Ade. Halo Mbak Ade, Kinari. Teteh, bagaimana tips kalau eyeliner atau lem bulu mata melebar? Misalnya modelnya gerak-gerak alias aktif atau kita yang kurang konsentrasi. Punten tipsnya, padahal udah kece yang lainnya. Eyelinernya melebar, Teh Hani, itu gimana? Oh iya, itu emang tantangan ya. Juga pasti pernah orang yang minyak atau berair. Jadi melebar terus. Ini permasalahannya Mbak Owner Kinari nih. Ada, ini dia lagi. Jadi emang susah gitu kan. Kalau mata kita lagi sensitif. Solusinya jangan paksa. Jadi biarkan dulu, menangislah dulu gitu. Setelah mata kita udah rada adem, baru ditempel lagi. Dan sebelum menempelnya pun ini lagi dilapis lagi pakai diseka, kemudian dilapis lagi pakai bedak tabur. Jadi memang harus ulangin lagi. Yang nggak boleh adalah ketika melebar adalah dilap. Jadi biarkan aja tunggu kering dulu. Kadang kan ada eyeliner yang ketika kering dia ngeletek ya, itu lebih enak. Jadi nggak usah itu. Dan kedua ya lihat dari produk eyelinernya aja. Biasanya ada yang memang bikin mata sensitif, tiap orang beda-beda. Ada yang yang pakai lem bulu mata yang odol itu, ada yang sensitif ada. Jadi kita harus mengenali diri sendiri aja, kita nggak cocoknya pakai lem bulu mata yang seperti apa gitu.
emang harus trial and error terhadap diri sendiri sih sampai menemukan formula yang tepat. Iya. Iya, kalau diri sendiri pas kita ngedandanin itu benar-benar memang sensitif daerah mata. Kadang orang yang matanya sensitif banget itu ada yang berair terus nggak berhenti-berhenti. Ya kan? Oh, Tuh ada yang kayak begitu. Nah, itu biasanya kita akalin itu terakhir aja. Biar terakhir. mereka relax dulu, dia relax aja, tenang. Karena kalau mereka juga keringetan, terus itu nggak akan nempel-nempel. Apalagi udah kita lem, terus nggak kita bersihin, dilem lagi, itu nggak bakalan nempel-nempel. Kitanya pun jadi grogi ya. Nah, udah itu. Dan buat kita jadi stres banget ya Teh ya. Bener. Terus daerah mata tuh bawah tuh itu gampang bedaknya gampang retak-retak ya kalau konselernya nggak bener. Iya betul, betul banget. Aduh ini kucing aku ganggu. Siapa tuh yang namanya siapa? Siapa yang kemarin ada di story? Nonet, nonet, nonet. Ya. Teteh lihat tuh story-nya si Onet. Si Onet. Iya, kita balik lagi ke make up ya. Kadang, nah muka normal, kadang berminyak, sensitif. Nah itu produknya kalau kita pakai sendiri kita bisa menyesuaikan sendiri. Tapi ketika kita make upin orang, kita juga harus tahu. Nah make upnya pun beda-beda atau Teh Hani gimana cara ngakalinnya? Beda-beda. Jadi Ya aku kan? punya makeup yang berbeda. Jadi ngeriasin orang, kita harus punya sediaan foundation yang untuk minyak, kering, kemudian primer yang bikin matte atau primer yang bikin dewy itu kita bisa lihat gitu. Cuma kalau misalnya yang udah jerawatan parah dan udah ngeletek-ngeletek itu jangan pernah dipakein foundation yang matte karena akan tambah kelihatan. Lebih baik dia kelihatan ya udah agak berminyak aja daripada kering, cracking, tambah kelihatan jelek kalau menurut aku sih ya gitu. Iya, terus ada tips-tips apa lagi nih buat teman-teman yang biasanya sih kalau penari itu ya karena sering didandani, dia lama-lama narulinya make upnya otodidak bisa sendiri ya. Betul. Tapi kita di UNJ dapat ya Teh Hani. Dulu Teh Hani dapat berapa materi make up itu? Dapat berapa SKS? Dapat 2 SKS. Oh gitu. Ya sama Teteh juga dulu masih 2 SKS deh. Sama sih. Iya itu senang banget. Ada 2 SKS. Dan aku Nah bangga terus untuk hari itu pada jago-jago sekarang make up-nya. iya keren banget. Apalagi sekarang tuh bisa belajar lewat YouTube, belajar sendiri ya. Susah ya, Kalau dulu kita boro-boro ya. pro gitu mau ikut kursus lumayan juga dulu kan. Dulu itu kita bisa karena terbiasa. Betul, bisa karena Iya. Iya. Terus tipe make up seperti apa yang paling Teh Hani sukai? Bold, flawless, atau make up apa? kalau aku sih kalau tipe make up sekarang aku lagi seneng tipe make up yang glowing and glossy gitu. Tapi nggak flawless juga. Kalau flawless kan kayak terlihat no make up gitu. Tapi kalau yang glowing glossy tapi eyeshadow-nya masih kelihatan warnanya emas, gold breeze gitu kayak ala-ala Dini Nurdiani kalau ininya make up artisnya. Iya sih, lucu. Terus sekarang masih nih menggeluti ilmu make upnya udah dipakai sampai kemana nih? Kalau ilmu make up aku juga kan buka rias gitu. Ada kelas rias cuma lagi off karena COVID gitu. Dan sekarang aku untuk make up lebih menemukan passion di make up fotografi. Jadi untuk make up pengantin aku kan orangnya males ribet, ngurus-ngurus yang gimana-gimana, baju segala macem. Ditambah lagi harus membagi waktu yang bersamaan dengan MC atau ada job nari, aku pasti lebih milih itu gitu dibanding make up. Jadi ada skala prioritasnya gitu. Tapi untuk make up tetap aku jalanin di kelas atau di make up foto. Jadi melayani teman-teman yang mau make up pre-wedding atau make up produk bisa hubungin aku di Hendra Jatin Make Up. Di mana tuh Teh Hani? Di mana ya? Orang-orang Bogor. Ya, Bantarjati. Di Bantarjati Teh Hani ya? Kemang.
Oh ya di Kemang. Sok tuh yang mau make up, belajar make up, di make Nah, upin bisa menghubungi Teh Hani. wisuda, kemudian foto profil, foto produk, pre-wedding, aku lebih menggeluti ke sana. Jadi make up for fotografi sekarang. Karena passionnya di situ. Gitu. Kalau Sabtu Minggu seneng. Terus pokoknya banyak deh yang bisa dihubungi, MC bisa, ya kan? Pesan-pesan makanan bisa, terus make up bisa, nari bisa, apalagi tuh? Udah deh kayaknya. Kirain ada lagi. Terus mengenai make up, teknik apa lagi yang harus benar-benar kita pelajari itu selain alis ya? Alis tuh memang susah sih sebenarnya, harus proses. Nggak mungkin bisa sekali, nggak mungkin sekali bisa sebenarnya. Itu alis benar-benar karena alis itu mempengaruhi bentuk karakter wajah. Ah, betul. Ya, sekarang alis yang Teh Hani kalau bikin alis suka dikerok apa enggak? enggak. Saya bukan Ya, rock-rock. Jadi tapi gitu. sekarang memang jarang sih yang dikerok-kerok ya, karena kita punya teknik-teknik buat menutupinya. Cara Teh Hani menutupi alis yang gondrong, ketemu misalkan klien yang gondrong, itu gimana cara nutupinnya? Tergantung kalau misalnya untuk foto aku nggak pernah apa-apain ya udah begitu aja. Tapi kalau untuk tin Mm. RI nggak mau pakai apa nggak mau dicukur alis itu pakai teknik tutup alis pakai lem bulu mata ya seperti Suhaib Daud gitu. Jadi ikut Tapi suka bleber nggak atau jadi itu apa sih? Jadi apa nembrek gitu? sebenarnya di pemilihan ininya aja sih foundation yang akhirnya nutupnya gitu. Mm. Kalau pakai yang terlalu matte itu akan nyengkat, tapi kalau misalnya yang Pecah. ya kalau misalnya yang agak berminyak gitu, krayolan dicampur naturaktor bagus itu untuk menutup bawah alis. Biasanya Teh Hani foundation sekarang lagi musim nih, foundation di blend. Teh Hani atau bisa hanya cukup satu foundation aja atau di blend? Kalau aku tergantung orangnya, cuman Hmm. kalau teknik aku bukan di blend tapi dilapis. Karena kalau di blend kita kadang bukan seorang scientific gitu ya yang tahu zat-zat di dalamnya. Takutnya ketika di blend malah nggak nyatu. Aku tuh kadang suka nggak pede kalau ngeblend. Tapi kalau misalnya dilapis lebih pede. Jadi biasanya dilapis dari yang lebih kental ke lebih cair. Jadi dari yang Foundation kental dulu ya dipakai. Nah, baru ditambahin lagi ke foundation yang cair. air ya gitu. Terus dari kur kemudian ke bedak padat gitu aja sih lebih ke logis aja ya, kayak nembok gitu kan nembok juga semen kasar terus diaci pakai semen halus. Masa muka kita dibilang tembok? Ya, ya hampir Iya sih ya. kalau Dan itu kayaknya cocok-cocokan. Ada lagi teknik yang sekarang baru-baru ini, tekniknya dia foundationnya dibakar. Pernah coba nggak Teh Hani? oh enggak enggak Heeh. kayaknya Teteh, buang dan iya. Kalau buat teh nari ya, misalkan ada Teh Neni, Teteh, halo. Ada Teh Devi, halo. Seneng banget malam mingguan bisa gabung. Nah, kalau misalkan, nah itu macam-macam sekarang tekniknya. Jadi yang di blend ada tiga macam foundation, cair, kental, itu di blend ada. Terus ada lagi yang dia di blend, terus dibakar itu ada. Itu macam-macam banget. Tapi itu sih semuanya tergantung kitanya juga kecocok-cocokan di muka. Karena semua orang mukanya kan berbeda-beda. Jadi kadang cocok di muka yang ini, kadang enggak kayak gitu. Tergantung kitanya juga. Jadi setiap MUA juga harus pinter, harus tahu mukanya ini tipenya seperti apa gitu. betul betul intinya kita yang Mm-mm. tahu tipe muka klien kita minimal diri kita sendiri supaya yang nggak salah treatment aja. Nah sekarang kan banyak nih pengantin-pengantin syari yang dia tuh nggak mau pakai bulu mata. Pernah nggak? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah dia pakai maskara Nah aja. iya sih,
Ya pokoknya intinya. Tapi yang namanya kita penari kayaknya gatel gitu ya kalau nggak pakai bulu mata tuh nggak pangling, ya nggak sih? Bukan gatel lagi karena sebetulnya Iya. finishing touch dari semua, kunci dari semua selain alis kalau menurut aku ya, yang menunjang itu adalah bulu mata. Ini aku nggak pakai bulu mata sengaja ya supaya bisa ngeliatin mana yang do sama yang don'ts gitu. Yang ini yang don'ts, yang ini yang do gitu. Tapi kalau udah pakai bulu mata itu akan tambah panjang lagi. Langsung ya kan. Kelihatan banget gitu maksudnya bedanya. Bedanya Andalan banget. Jadi tentang bulu mata, kita harus tahu juga tipe-tipe bulu mata yang cocok untuk mata orang dan bahan dari bulu mata itu sendiri. Kenapa kayak merek artisan itu mahal gitu? Karena memang bahannya premium, bagus, dan ketika difoto itu nggak namblek gitu. iya betul benar-benar. Aduh, alhamdulillah hari ini banyak dapat ilmu nih kita gimana caranya FUA ya kan ngatas-ngatasinya. Nah, sekarang Teh Hani, nah kira-kira motivasi atau apa yang mau Teh Hani sampaikan buat adik-adik kita nih? Ya mau seniman penari mau apa pokoknya bagaimana teknik muka itu teknik make up itu yang baik dan benar tuh seperti apa? Oke, pesan buat adik-adik ya, berbicara tentang make up tidak hanya berbicara tentang tata rias dan kosmetika. Berbicara tentang make up itu juga menyebut bagaimana penampilan kita di depan panggung maupun di belakang panggung. Di depan panggung tentunya itu bisa dikejar dengan teknik-teknik tata rias yang bisa kita pelajari guru kita atau dari YouTube. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita make up kita di belakang panggung membawa diri kita sebagai seorang penari profesional. Artinya apa yang kita kenakan, apa yang kita pakai tentunya harus tetap dengan norma-norma yang sesuai, harus rapi, harus sopan. Jangan sampai penari itu image-nya menjadi urakan atau nggak enak dipandang ketika selesai show atau selesai kita tampil di panggung gitu. Terima kasih Teh Hani. Masih banyak nih yang mau kita tanyain, masih banyak yang pengen kita mau lihat dari Teh Hani, tapi waktunya Instagram itu waktunya terbatas. Betul. Jadi tiba-tiba mati, sebelum mati kita matikan dulu. Nah, terima kasih banget pokoknya hari ini ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, menginspirasi buat semuanya. Terus terima kasih udah malam mingguan bersama Gandes Pamantes. Buat teman-teman semuanya, terima kasih udah join. Terima Ya, terima kasih Teh Hani. Iya, ilmunya. Oh ya, nanti kirim WA alamat ke Teteh ya. Nanti Oke. Teteh kirim ini. Terima kasih. Warnanya merah. Ada mereknya ya. Ya, ya. Assalamualaikum. Terima kasih Teh Hani ilmunya untuk hari ini. Terima kasih juga buat semuanya. Sampai ketemu malam minggu berikutnya. Dadah.